Indikasi kecurangan PDIP dalam Pilpres 2024 kembali menguat. Kali ini PDIP melakukan intimidasi kepada narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan atau lapas. Pencegahan korupsi, maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima. Pak, ada kalau salaman itu tuh Bu Mega mencuekin. Ya udahlah, gitu, udah kita udah nggak perlu lagi drama-drama. Yang penting dengan nomor 3 Pak Ganjar, Prof Mahfud bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan lurus. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video terkait dengan Partai PD Perjuangan yang saat ini telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD untuk bertanding nanti pada Pilpres 2024. Dan dalam video ini saya akan reaksi satu buah video, yaitu video pertama nanti kita akan mendengarkan bagaimana rangkuman dari beberapa berita, yaitu terkait dengan kecurangan PDIP dalam Pilpres 2024 kembali menguat. Ini masih berupa isu ya, yang sementara santer terdengar dan menguat di berbagai media sosial, yaitu terkait dengan kecurangan PDIP, di mana salah seorang menteri dari Kabinet Jokowi saat ini, dari Partai PD Perjuangan, yaitu Menteri Hukum dan HAM, yang pada beberapa hari lalu telah mengganti beberapa kepala lapas ya, dan juga ada beberapa hal terkait di dalamnya yang disinyalir ada kecurangan dari Partai PDIP. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita saksikan video selengkapnya. Indikasi kecurangan PDIP dalam Pilpres 2024 kembali menguat. Kali ini PDIP melakukan intimidasi kepada narapidana dan tahanan di lembaga permasyarakatan atau lapas. Menkumham Yasona Lawli yang merupakan kader PDIP mengganti 120 jabatan yang sebagian besar merupakan kepala lapas. Rotasi jabatan ini tertuang dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH28.KP.03.03 tahun 2023. Pergantian ini diduga merupakan bagian dari upaya pemenangan PDIP melalui TPS khusus yang didirikan di lapas. Untuk diketahui, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir. KPU tidak bisa terlibat langsung. Begitupun saksi-saksi dari partai politik. Semua dilaksanakan oleh sipir atau petugas di masing-masing lapas. Nah, pertanyaannya sekarang, ada apa ini ya? Dekat-dekat pemilu kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada fakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan PJ, Sekjen, untuk memenangkan daripada salah satu capres. Kecurangan yang semakin masif ini dilakukan demi kemenangan caleg dan capres PDIP. Baik sahabat sekalian, ini sebuah berita yang cukup menghebohkan kita sekalian, bahwa memang di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan juga saat ini masih sebagai Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yaitu salah satu kader dari Partai PD Perjuangan, telah mengganti sebanyak 120 jabatan dan sebagian besarnya adalah kepala lapas atau sipir ya, kepala sipir atau lapas. Nah, di sini dikatakan bahwa disinyalir ada dugaan kecurangan dari Partai PD Perjuangan dengan sistem atau hal yang telah dilakukan oleh Yasona, yaitu mengganti beberapa jabatan ya, kurang lebih ada 120 jabatan tadi. Dan ketika sidang bersama dengan Komisi 3 DPR RI, sempat salah satu anggota Dewan bertanya seperti yang kita saksikan dalam video tadi, ada apa sebenarnya ketika menjelang akhirnya masa jabatan justru mengganti semua kepala lapas dan juga beberapa jabatan penting lainnya. Ini ada apa sebenarnya? Dan hal ini memunculkan berbagai spekulasi bahwa ini juga bagian dari persiapan atau kecurangan yang bakal terjadi dalam pemilu nanti. Karena seperti yang kita ketahui di dalam video tadi dijelaskan bahwa untuk TPS yang ada di lapas itu segala macam timnya yang berkaitan dengan pemilihan ini, yaitu KPPS-nya semua dari para sipir, termasuk juga dengan para saksi parpolnya itu juga dari para sipir semua. Sehingga dugaan kuat bahwa dengan adanya begini memang akan sulit dipantau oleh
pihak lain atau di luar dari sipir itu sendiri. Sehingga dengan adanya perombakan atau pergantian kurang lebih 120 jabatan ini mengundang dugaan dari berbagai pihak bahwa bisa jadi ini merupakan salah satu langkah kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memenangkan pasangan-pasangan tertentu, ya. Dan hal ini memang diduga kuat karena Menteri Hukum dan HAM adalah salah satu kader dari Partai PD Perjuangan, sehingga spekulasi mulai bermunculan, adanya dugaan, ya, kuat dugaan akan terjadi atau bakal terjadi kecurangan dalam Pilpres nanti. Kemarin momen Mas Kaisang dengan Bu Megawati ini baik disorot, Pak. Itu Mas Kaisang ngomong apa sih, Pak? Apakah meminta maaf atau seperti apa, dan memandangnya seperti apa? Kepo sekali Ya, Mas wartawan. Kaisang cerita menjadi ketua umum PSI. Itu aja, Pak. Ya begitu aja. Terus Sudah salaman, dicerita dulu pasti sudah, ya, salaman, ya terus salaman, ya kita Sudah sama-sama, diketahui. ya selamat menjadi ketua umum PSI kan sudah tahu, sudah diberitakan, ya. Pak, ada hoax kalau salaman itu tuh Bu Mega mencuekin Ya Mas Kaisang, udahlah, itu hoax gitu. udah tanggapannya kita seperti apa, udah Pak? nggak perlu lagi drama-drama. Yang penting dengan nomor 3 Dari sungkeman itu dianggap drama, ya. bekerja memberikan jawaban yang terbaik karena prosesnya muncul dengan jalan lurus, bukan dengan jalan manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, tapi dengan jalan yang tidak mencederai demokrasi. Nah, ini video sungkeman, ya, sungkeman Kaisang kepada Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PD Perjuangan. Ketika Mas sungkeman itu, Mas Kaisang diantar oleh Mas Gibran, ya. Memang Pak Hasto ada di belakang Ibu Mega kala itu. Baik para sahabat sekalian, video tadi mengingatkan kita kembali pada acara yang diadakan oleh pihak KPU, dalam hal ini pengambilan nomor undian kalau tidak salah itu, di mana saat itu Kaisang selaku Ketua Umum Partai PSI diantar oleh saudaranya, calon Wakil Presiden Prabowo, yakni Gibran, untuk sungkeman dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ketika saat sungkeman tersebut, memang posisi Sekjen PDIP Pak Hasto ada di belakang Ibu Megawati dan betul-betul memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kaisang kala itu. Namun ketika ditanya oleh para wartawan seperti dalam video tadi, Pak Hasto menyampaikan bahwa itu adalah bagian dari drama. Ia menyampaikan, ya stoplah sudah drama-drama yang dilakukan. Sehingga dari pihak atau kubu PD Perjuangan melihat sungkeman Kaisang itu adalah bagian dari drama. Dan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini, kami juga Sekjen membangun PDI Perjuangan, komunikasi ya. dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan Resmi maupun tidak resmi, PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan Nasdem maupun pasangan Amin. Bagi hoax nih, ya. Sehingga saya juga tidak mengerti gimana korelasinya untuk kita membangun komunikasi dalam konteks apa. Kalau konteksnya perasaan ditekan dan lain-lain, Iya. ya Nasdem bilang jangan ajak-ajak kami dong kalau begitu, karena kami selama ini tidak pernah merasa Tidak ditekan. merasa tertekan, ya. Bagaimana kita mau terlibat dalam suasana yang kemudian itu dipenuhi dengan drama. Jadi politik ini bukan politik air mata, ini politik semangat. Kita semua harus berkomitmen ya untuk menjaga ya. Udah jaga aja kita masing-masing ya kan. Iya, Kita mengeluarkan repot, statement ya. berkomitmen agar pemilu ini kita jaga. Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan negara kita ini negara besar ya, maka harus kita jaga. Siapapun yang menang semuanya harus dirangkul gitu loh. Baik sahabat sekalian, sepertinya kepanikan itu ada di kubu PD Perjuangan semakin meningkat, ya. Seorang Sekjen PD Perjuangan, Hasto, menyampaikan bahwa mereka merasa ditekan atau tertekan oleh pihak-pihak tertentu. Ini untuk kubu PD Perjuangan. Sehingga katanya bahwa mereka telah membangun komunikasi dengan kubu atau pihak dari Anies Imin atau paket Amin, ya. Tetapi juru bicara dari paket Amin membantah bahwa memang selama ini tidak pernah terjalin komunikasi antara PD Perjuangan dan juga Nasdem terkait hal-hal yang disampaikan oleh Hasto tersebut. Karena menurut Hasto mereka dalam pihak yang tertekan, tetapi Nasdem merasa biasa-biasa saja dan tidak merasa ditekan. Ya untuk apa bawa-bawa Nasdem ke hal ini? Jadi sepertinya kepanikan PD Perjuangan terlalu berlebihan
sampai harus mengait-ngaitkan atau mengajak-ngajak begitu ya. Tadi dikatakan oleh juru bicara dari Anies Baswedan tadi bahwa ya kalau memang rasa tertekan ya jangan ajak-ajak kita. Karena sampai detik ini pihak Nasdem merasa bahwa tidak tertekan sama sekali dengan hal-hal seperti yang dialami oleh pihak PD Perjuangan. Sehingga kalau memang Pak Hasto mengatakan bahwa ia telah membangun komunikasi dengan kubu Anies, lalu sudah dibantah, berarti memang Pak Hasto menyampaikan informasi yang bersifat hoax. Pencegahan korupsi, maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima. Yang RUU benar perampasan saja. aset sudah masuk ke DPR, terserah Sudah DPR masuk saja. ini. Saya mohon maaf. Nangis lagi ya. Saya sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang Iya. posisinya ada di DPR. Nah, sudah di DPR. Jelas ditolak itu. Ada dua, jadi pembatasan uang kartal, artinya kita semakin sulit untuk tunai, dan kemudian perampasan aset, itu bahkan ditolak. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Wih, Republik di sini ini gampang Pak Senayan ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua lalu harus di mana ini? masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Inilah Bang Pacul wajah ditelepon. wakil rakyat ya. Pacul berhenti sikap. Ini laksanakan. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Nah, ini yang menjadi persoalan ini. Pak Mahfud geleng-geleng ya. Minta jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Berat ya. Berat kalau memang begini. Enggak deh, itu kayaknya bukan kentut deh. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari Sekjen PD Perjuangan Pak Hasto ya. Memang kalau berbicara tentang Pak Hasto ini tidak habis-habisnya dan ada banyak drama yang terjadi di sini ya. Menurut Pak Hasto bahwa RUU perampasan aset para koruptor itu belum sampai di tangan DPR. Dan menurutnya bahwa PD Perjuangan sangat mendukung untuk pemberantasan korupsi. Tetapi ketika ditanya terkait RUU perampasan aset sudah sejauh mana, malah Pak Hasto menyampaikan bahwa belum sampai di tangan DPR. Tetapi yang kita lihat tadi, atau juga di beberapa video sebelumnya, atau di media-media sosial kita perhatikan, Ibu Puan sendiri mengatakan bahwa sudah ada di tangan DPR, tapi belum dibahas. Lalu Pak Jokowi juga seperti dalam video tadi, ketika ditanya oleh awak media terkait dengan RUU perampasan aset, Pak Jokowi malah mengatakan apa? Bukan sekali dua kali yang mendorong untuk dibahas RUU perampasan aset ini, tetapi sepertinya didiamkan oleh DPR. Dan hal ini seperti yang kita ketahui di Komisi 3, ketika rapat dengar pendapat atau juga rapat klarifikasi antara DPR dalam hal ini Komisi 3 bersama dengan Pak Mahfud MD kala itu, ya, dipimpin oleh Bambang Pacul, salah seorang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai PDIP, mengatakan bahwa ya untuk lobby soal RUU perampasan aset ini jangan di sini. Nah, ini ada apa sebenarnya? Lalu untuk apa anggota DPR itu dipilih duduk di kursi yang empuk untuk berbicara tentang kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara ini? Kalau memang kepentingan bangsa dan negara ini, apalagi kita perhatikan di negara ini, soal korupsi sudah semakin merajalela dan tidak ada efek jerahnya untuk para koruptor, ya percuma juga, presiden manapun juga pasti akan tidak bisa memberantas ini. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa PD Perjuangan sangat getol untuk memberantas korupsi. Tetapi ketika RUU perampasan aset disodorkan, kenapa tidak dibahas? Nah, hal ini memang sangat-sangat ironis karena di satu sisi mengatakan bahwa sangat mendukung untuk pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain senjata bagaimana untuk membuat orang ada rasanya jera terhadap perbuatan korupsi tersebut justru tidak dipersiapkan, tidak dibahas malah. Dan ini yang memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dan justru kala itu rapat dengan Pak Mahfud MD, ketika dijelaskan oleh Pak Bambang Pacul bahwa ya semua anggota DPR yang ada ini harus bertanya terlebih dahulu kepada para ketum partainya untuk membahas RUU perampasan aset ini.
Nah, kalau memang begitu berarti memang benar-benar anggota DPR ini adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Kalau memang mereka itu adalah petugas rakyat, harusnya segala hal yang berkaitan dengan rakyat, kepentingan bangsa dan negara ini harus dibahas. Tidak lagi atau tidak perlu ditanya kepada ketum partainya. Ini kalau memang mau jujurnya seperti itu. Anda dipilih oleh rakyat, tetapi justru membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, justru harus tunggu dari ketum partai dulu. Dan saat itu, Pak Mahfud MD sendiri mendengarkannya secara langsung dan menggeleng-gelengnya. Tetapi Pak Mahfud lagi-lagi harus dipasangkan dengan salah seorang kader dari Partai PD Perjuangan. Nah, disinilah rakyat akan menunggu. Jika kelak terpilih atau PD Perjuangan kembali memenangkan Pilpres, Ganjar menjadi presiden, serta Mahfud MD menjadi wakil presiden, apakah RUU perampasan aset ini, aset koruptor ini, tetap dibahas? Ataukah juga nanti nasibnya sama seperti saat ini? Nah, itu yang menjadi PR bagi Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Jika kelak terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden, jangan lupa PR ini. Dan justru orang yang paling ingat itu harus Pak Mahfud MD. Karena ia sendiri mendengar secara langsung dari mulut anggota DPR bahwa ya untuk berbicara tentang RUU perampasan aset ini harus menunggu dari ketum partai dulu, perintah dari ketum partai dulu. Dan secara ceplos-ceplos tadi dia mengatakan apa? Ya lobbynya jangan di sini. Nah, kalau begitu lobbynya di mana? Kalau memang bukan di tempat yang disiapkan oleh negara untuk membahas tentang kepentingan bangsa dan negara ini, kepentingan rakyat ini adalah tempatnya di mana? Apakah lobby itu harus membutuhkan satu dosen lagi untuk bisa meloloskan hal-hal yang menjadi urgen untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Nah, ini memang sangat memprihatinkan jawaban dari seorang anggota DPR yang notabene adalah orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya dan menyampaikan aspirasinya di tempat yang sangat terhormat di gedung DPR, harusnya bisa menjadi tempat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran. Apakah Gibran Bobi Nasution harus keluar dari Partai PDIP ketika Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo? Saya teringat dengan kasus Yusuf Kala ketika menjadi calon wakil presiden Jokowi, dia tetap tidak keluar dari Golkar. Padahal Golkar waktu itu mendukung Prabowo sebagai presidennya. Nah, jadi menurut saya tidak perlu keluar ya. Ya sudah, nggak masalah. Jadi artinya tiru saja Golkar. Golkar membiarkan kadernya untuk malah jadi calon wakil presiden lain atau memilih yang lain. Yang penting dia tetap berada di Golkar, misalnya kayak gitu ya. Tetapi ya terserah. Kan nama Golkar juga yang dibawa. Karena kita tidak tahu ketika Jokowi menang bersama Yusuf Kala, akhirnya Golkar pun menjadi koalisi partai bersama Jokowi dan membentuk kabinet bersama dengan Jokowi, ya kan? Sampai sekarang bahkan Golkar adalah partai terakhir koalisi yang masih bertahan di pemerintahan dan bersama Jokowi. Sedangkan yang lain ya Nasdem, PKB sudah dengan Anies, ya. Kemudian ya yang lain sudah bikin partai sendiri gitu ya. Nah, Golkar tetap bertahan dan tetap mendukung Jokowi. Jadi menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Yang namanya politik. Iya, politik. Jadi rakyat itu kita sebagai rakyat nih, sebentar teman, sebentar lawan. Sampai tergiring karena kelakuan politisinya ya begitu-begitu aja. Mereka hari ini berantem, besok berteman. Kemarin berantem, besok berteman. Hari ini berteman. Hari ini berteman, besok berantem lagi. Kita jangan ikut-ikutan terlibat dengan drama-drama politikus itu. Ya, mereka semua di sana ya bermain drama. Drama hari ini mengecam, besok memuji. Hari ini memuji, besok mengecam. Lihat saja Partai Demokrat yang kemarin mengeluh-elukan Anies, semuanya Anies terbaik. Ketika gabung dengan Prabowo, nah bahkan Mbak Ajeng itu, siapa ya, Ajeng Cute itu ya, yang dulu dukung Anies, sekarang malah merendahkan Anies, mendiskriminasi Anies macam-macam lah. Dianggap pengkhianat macam-macam oleh Partai Demokrat, dan itu sekarang sudah selesai kan. Mereka udah berlabuh di Prabowo. Jadi kita sebagai rakyat nih guys, jangan ikut-ikutan. Sepakat itu. Mereka itu
Jangan Di Jakarta terkecoh ya. itu, mereka itu berantem tapi ngopi, pura-pura berantem di depan. Nah, gitu. Kita lihat sajalah di DPR, ya kan? Di luar ngomong-ngomong ini, besok setuju, ya kan gitu. Ya, yang paling kita kecewa sebenarnya apa? Undang-undang perampasan aset mereka nggak pernah setuju karena itu membahayakan bagi mereka semua. Karena kalau mereka oknum-oknum DPR ini pada korupsi, mereka digerogoti asetnya, diambil semua. Dan bahkan perwakilan partai mereka yang jadi menteri, kalau korup semua hartanya disita. Kenapa mereka nggak setuju? Dan mereka bersatu di sini untuk tidak menyetujui undang-undang perampasan aset. Sekarang kita lihat saja mana partai yang benar-benar mau bersuara. Kami akan memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ketika kami menang dan menguasai parlemen, kami akan menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Tidak ada kampanye, semua partai hari ini nggak ada satupun yang mengkampanyekan menyetujui rancangan undang-undang perampasan aset sampai hari ini. Nah, di sini kita sudah tahu yang namanya politisi ini, ya mereka kalau sesuai dengan keinginan mereka puji-puji, kalau nggak sesuai hina-hina, kalau nggak sesuai dikecam, sebentar puji, kalau sebentar jadi hina. kelompoknya santai aja mereka, karena itu demi kepentingan mereka semua. Nah, kita rakyat ini memilih sesuai dengan nurani kita dan tidak berbasis partai. Kalau saya tidak mau berbasis partai, saya pilih personnya aja. Oke? Seperti 2014, 2019 saya memilih Jokowi karena personalitinya, karena bukan karena orangnya, partainya, bukan karena dia didukung oleh partai. Saya tidak peduli dia di partai mana, tapi ketika dia mencalonkan diri, saya setuju. Jikapun suatu saat Jokowi ini diusung oleh PKS, ya kan, dan tetap itu dukung. mungkin, ya kan, pasti saya pilih Jokowi karena Jokowi lah presidennya dan panglima tertinggi di negara ini. Begitu guys, jangan terjebak dengan drama-drama politikus. Mereka selalu memainkan drama-drama untuk kepentingan mereka. Karena partai ini kan apa tujuannya? Berkuasa kan? Nah, ketika kekuasaan digenggam sama mereka, mereka diam saja. Selesai, dan sudah. ketika mereka diusik, mereka akan teriak. Dan ketika mereka ditinggalkan, mereka akan teriak. Dan ketika mereka mereka tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan teriak-teriak terus, bahkan turun ke jalanan, gitu kan? Betul nggak? Ya, kita lihat aja PDIP dulu zaman SBY, teriak-teriak BBM macam-macam, ya kan? Faktanya ketika Jokowi berkuasa mencabut subsidi macam-macam, kan mereka mendukung, ya. Nah, saya tetap dukung Jokowi sampai akhir periode, dan saya tetap dukung Ganjar dan Mahfud, bukan karena dia di PDIP ya, tapi personalnya. Gitu guys, salam cerdas. Baik ya, luar biasa ya ulasan dari seorang netizen tadi, mau mengingatkan kita bahwa jangan sampai terpengaruh dengan drama-drama dari para politikus yang hari ini memuji, besok menghina, yang hari ini musuh, besok menjadi kawan. Belajar dari pengalaman ya, banyak hal. Dan oleh karena itu kepada kita sekalian selaku rakyat Indonesia ini, ya kalau punya pilihan, tetapkanlah, kuatkanlah iman kita untuk tetap berpegang teguh pada pilihan kita, sehingga pada saat 14 Februari nanti tidak melenceng lagi apa yang sudah kita persiapkan sejauh ini atau selama ini. Dan memang digambarkan tadi bahwa pengalaman yang saat ini dialami oleh Gibran, ya, beliau masih menjadi anggota aktif PDI Perjuangan, tetapi justru maju menjadi calon wakil presiden dari partai lain. Itu juga mengingatkan kita akan kejadian pada 2014 lalu, ketika Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala, di mana Yusuf Kala saat itu masih menjadi anggota Partai Golkar, tetapi justru memilih untuk menjadi pasangannya Jokowi. Dan ia tetap menjadi anggota Golkar hingga saat ini. Ya, Golkar tidak pernah memecatnya, tidak pernah membuangnya. Tetapi membiarkannya, biar bagaimanapun juga, ia adalah kader atau salah satu anggota dari Partai Golkar. Ketika sukses pun itu menjadi bagian dari kesuksesan Golkar. Dan ketika habis masa jabatannya pun, dia kembali ke Golkar dan seperti biasa. Karena kita ketahui bahwa memang seperti disampaikan tadi, tahun 2014 itu Golkar lagi mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa. Tetapi
Yusuf Kala justru lebih memilih berpasangan dengan Jokowi. Dan itu lumrah dan biasa-biasa saja. Tetapi kenapa ketika giliran Gibran ya berpasangan dengan Prabowo, banyak orang seperti cacing kepanasan. Dan justru dari kubu PD Perjuangan merasa bahwa ini sesuatu yang sangat mengancam keberadaan mereka. Sehingga berbagai cara dilakukan dengan menghina dan menjatuhkan, menyerang Jokowi maupun keluarganya, serta Gibran sendiri, dan juga mencari-cari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Prabowo. Dan hal ini sudah tentu menjadi sesuatu yang ya untuk diketahui bersama, bahwa tidak ada salahnya juga Gibran tetap menjadi anggota PDIP, biar kalau proses berlangsung sampai dengan kapan ia memundurkan diri. Tetapi tentunya juga partai pasti punya aturan mainnya ya. Pasti ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mengikat seseorang menjadi anggota partai. Dan jika dalam perjalanannya ada sesuatu yang dirasa melanggar atau sudah keluar dari koridor ketentuan dari partai tersebut, pasti akan diberikan sanksi, baik itu teguran maupun sampai yang paling berat adalah pemecatan. Dan kita tunggu sampai kapan ya, sampai kapan nanti Gibran ini akan dipecat, karena sampai saat ini, sejauh ini Jokowi dan Gibran belum diberhentikan dari keanggotaan di PD Perjuangan. Sehingga ini menjadi tantangan besar. Ada apa? Ini memang cukup dilema ya. Jika PD Perjuangan berpegang teguh kepada aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai dengan memberhentikan Jokowi dan juga Gibran selaku anggota dari PDIP, justru ini sama dengan membunuh diri ini. Karena sesungguhnya seperti kita ketahui, 80% masyarakat Indonesia itu puas akan kepemimpinan Jokowi. Dan dengan demikian justru PDIP akan makin nyungsep. Tetapi ketika mereka justru membiarkan Gibran dan juga Jokowi tetap menjadi anggota PD Perjuangan, ini juga menjadi tanda tanya. Mengapa Gibran dan juga Jokowi hingga saat ini belum dikeluarkan? Kalau Jokowi mungkin tidak ya, tetapi Gibran sendiri sudah terang-terangan, sudah jelas penetapan, ya sudah mendaftarkan diri, sudah ambil nomor urut dan lain-lain dari partai lain ya. Justru dari Golkar dan juga Gerindra yang mengusungnya. Kira-kira Gibran bakal dipecat dari keanggotaannya ataukah tetap dibiarkan seperti itu? Digantung saja seperti itu, ataukah bahkan nasibnya sama seperti Yusuf Kala, yang kala itu masih menjadi anggota aktif Golkar tetapi menjadi wakil presiden dari Jokowi periode pertama, dan sampai dan masa berakhirnya jabatannya dia tetap kembali seperti biasa ke partainya. Kita nantikan drama-drama selanjutnya ya. Halo saudaraku sebangsa dan setanah air. Ini ada pernyataan yang blunder dari Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang Hasto suka blunder. mengaku bahwa ada komunikasi dengan pasangan Amin yang seolah-olah ditekan oleh pemerintah. Inilah pernyataan dari Mas Hasto. Itu sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu Kapan kesepakatan itu sudah dibantah tadi? Instrumen kekuasaan dalam konteks ini. Kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat. Dan kemudian tekanan yang begitu kuat ya. Ini adalah pernyataan dari Waketum Partai Nasdem yang mengaku tidak merasa ditekan dan justru malah menuduh balik ada partai tertentu justru menggunakan cara yang tidak elegan ya. Elegan. Silakan didengar pernyataan dari Waketum Nasdem. Secara resmi maupun tidak resmi, PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan Nasdem maupun pasangan Amin. Ini memang benar-benar baper. Saya juga tidak mengerti gimana korelasinya untuk kita membangun komunikasi dalam konteks apa. Kalau konteksnya
perasaan ditekan dan lain-lain, ya Nasdem bilang jangan ajak-ajak kami dong kalau begitu, karena kami selama ini Kalau baper sendiri. Selama ini di setiap kunjungan Partai Nasdem ke daerah, kami difasilitasi oleh institusi kepolisian, diberikan pengawalan, dijaga. Nah justru kami menerima tekanan dari kepala daerah yang dari partai tertentu. Nah, itu tadi ya, itu adalah pernyataan dari Mas Hasto yang seolah-olah ya, terdolimi, ditekan oleh pemerintah, dan kemudian ya, sudah komunikasi dengan tim pemenangan dari pasangan Amin, yaitu dibantah oleh Waketum dari Partai Nasdem yang mengatakan dia tidak merasa ditekan, atau pasangan Amin justru merasa ada partai lain yang justru menggunakan cara yang tidak elegan begitu ya. Dan pernyataan-pernyataan kayak begini itu sebenarnya ini menjadi lelucon ya. Ya kita tahu bahwa sekarang ini yang berkuasa siapa ya, yang berkuasa adalah Partai PDIP, dan tidak ada sepanjang sejarah dalam kontestasi pemilihan presiden atau pilpres kemudian ada pasangan calon yang kemudian bersatu untuk melawan calon lain ya, dalam hal ini adalah pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Karena hakikatnya dalam kontestasi pilpres itu ya kita saling adu gagasan ya, saling bagaimana berupaya supaya memenangkan calon masing-masing yang didukung. Tetapi ini anehnya adalah ketika pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud kemudian akan mengajak pasangan Mas Anies dan Mas Muhaimin untuk bersama-sama. Ini adalah bentuk kepanikan, dan saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu akan bersatu terus. Ini hanya strategi bagaimana saling telikung begitu ya, karena hakikatnya dalam kontestasi pilpres itu pasti tujuannya adalah menang ya. Meskipun sekarang bersama-sama, tapi nanti pasti ujung-ujungnya tetap saling merebut kemenangan itu ya. Semoga ini menjadi referensi kita bersama memilih calon presiden dan wakil presiden itu yang terus terang kayak pasangan Prabowo Gibran ya. Jadi kita sampaikan visi dan misi kami sebagai relawan pasukan udara 08 mengedukasi para pemilih agar supaya swing voter dan Gen Z juga kaum milenial itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, karena Prabowo Gibran tidak pernah terindikasi kasus korupsi, hanya Prabowo Gibran yang tidak pernah dipanggil oleh KPK. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Saya adalah Ketua DPP Relawan Pasukan Udara 08, siap mengawal dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran 1 kali putaran. Terima kasih. Baik, menarik ya kalimat terakhirnya. Hanya Prabowo Gibran yang tidak pernah dipanggil oleh KPK. Artinya masih bersih sampai saat ini. Luar biasa. Baik, ini ulasan yang disampaikan oleh Ketua Pasukan Udara 08 ini mau menggambarkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Seperti video sebelumnya kita saksikan bahwa kepanikan yang terasa di kubu PDI Perjuangan itu semakin menguat, di mana dengan membangun narasi-narasi yang ya bersifat hoax sebenarnya, karena memang sudah dibantah juga oleh Waketum dari Partai Nasdem bahwa memang selama ini tidak terjalin hubungan atau komunikasi apapun, dan apa pentingnya dan apa urgennya komunikasi itu perlu dibangun. Kami pihak Nasdem sendiri merasa tidak tertekan, dan bahkan mereka mengakui bahwa ke daerah-daerah justru mereka difasilitasi oleh pihak kepolisian dan hanya mendapat tekanan dari kepala daerah dari partai-partai tertentu saja ya. Mereka tidak merasa bahwa ditekan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Dan kalau memang demikian, berarti Hasto ini menyampaikan sesuatu yang tidak real terjadi ya, sifatnya hoax. Dan ini bukti bahwa memang panik ya, kepanikan yang sangat luar biasa, sampai-sampai harus membawa pihak lain yang tidak tahu menahu soal ini. Dan bahkan tidak, pihak Anies Imin justru merasa aman-aman saja.
Dan perlu kita ketahui bahwa kisru antara PDIP dan juga Jokowi yang akan imbasnya kepada paket atau pasangan Ganjar dan Mahfud akan berbenturan dengan Prabowo dan Gibran. Justru ini menguntungkan pihak Anies Cak Imin. Mereka ya sebelumnya menjadi bulan-bulanan sering diserang sana sini, justru sekarang aman-aman saja. Ya, mereka justru menikmati perseteruan antara PDIP dan juga Jokowi yang berdampak langsung kepada dua kubu ini. Mereka menikmati itu saja. Dan ini bisa menjadi berbahaya jika para pendukung dari kedua kubu ini saling serang, saling ya sebentar pro Jokowi, dalam hal ini di Prabowo Gibran, dalam perjalanan berubah pikiran lagi, pindah lagi ke Ganjar dan seterusnya. Tetapi yang diuntungkan adalah sebenarnya pihak Anies Imin, karena mereka akan mendapat ya rembesan-rembesan suara dari para pendukung kedua kubu yang berseteru ini. Pasti ada juga pihak atau warga yang merasa bahwa ya daripada kalian terus-terusan bersiteru, kami juga bingung mau pilih yang mana. Lebih baik kami pilih pasangan yang memang selama ini tenang-tenang saja, yaitu pasangan Anies Imin. Dan saya rasa ya strategi yang dibangun oleh Anies Imin adalah menikmati perseteruan yang terjadi antara PDI Perjuangan dan juga Jokowi serta Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Dulu pendukung Jokowi, sekarang maki-maki Jokowi, nyerang-nyerang Jokowi, nyerang-nyerang anaknya Jokowi, nyerang-nyerang Pak Prabowo karena ketakutan Prabowo menang. Polling Pak Prabowo bukannya makin turun, makin naik. Makin naik, ya kan? Nah itu yang membuat orang makin panik ini. Serang, makin naik poinnya, pollingnya. Aduh, gimana ya acara lagi ya? Nangis-nangis. Udah lakukan, makin naik juga itu polling Pak Prabowo. Waduh, gimana lagi cara ya? Udah semua di MK udah, batas usia udah tapi gagal, nggak bisa juga. Ya udah, Prabowo is the best lah. 02 ya, 02 aja ya. Baik ya, ini ungkapan seorang netizen ya seperti itu ya. Saya rasa bahwa para pendukung Prabowo Gibran juga merasakan hal yang sama. Sebelumnya memuja-muji Jokowi, tapi sekarang mencaci maki, bukan hanya caci maki Jokowi, tetapi bergeser ke Gibran ke Prabowo. Nah, ini hanya karena Jokowi secara terang-terangan ya pasti akan mendukung Prabowo Gibran, karena biar bagaimanapun juga anak kandung maju masa tidak mendukung, dan itu kan tidak mungkin. Dan hal itu yang menambah kepanikan luar biasa yang dialami oleh pihak PDI Perjuangan saat ini. Dan memang politik itu keras ya. Hari ini kawan, besok lawan. Hari ini puji, besok hina. Dan itu sudah menjadi konsumsi dan hal biasa di dalam percaturan politik di tanah air ini. Dan kita sangat berharap sebagai warga negara, kita berharap sekiranya proses Pilpres berjalan baik lancar, mulai dari kampanye hingga pencoblosan nanti, dan menghasilkan calon pemimpin atau pemimpin yang memang benar-benar pemimpin yang dipercaya, yang tidak menyia-nyiakan amanat dari rakyat, dan juga yang betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat, dan yang terpenting di sini adalah takut kepada yang di atas, sehingga mampu mengurus rakyat dengan baik.